Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu, dan banyak lagi nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini Allah akan menambahkan nikmatnya lagi untuk kita semua, sehingga kehidupan kita terasa lebih nikmat, baik itu di dalam rumah tangga, pekerjaan, dan yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, Allah menjauhkan kita daripada siksanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu thaminatu wal 'ishrun, maqalah ke-28. An Hatim al-Asam rahimahullah annahu qala, dari Hatim al-Asam, semoga Allah merahmati beliau. Sudah pernah kita terangkan siapa Hatim al-Asam, salah seorang ulama. Asam itu gelarnya tuli, ada mendengar, tapi aslinya mendengar, pura-pura tuli. Ingat ya kalau kisahnya, pura-pura tuli, lalu digelari al-Asam. Kata Imam Hatim al-Asam, man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Barang siapa yang menjaga 4 meninggalkan yang 4 kepada yang 4 gitu. Wajadal jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Barang siapa yang meninggalkan 4 mengerjakan yang 4, maka dia akan dapat surga, akan bertemu dengan surga. Ai man taraka arba'an wa tawajjaha ila arba'i wajadal jannah. yakni maksudnya tadi, barang siapa yang meninggalkan 4 perkara, maka dia akan
meninggalkan 4 perkara menuju atau mengerjakan 4 perkara yang lain, maka dia akan bertemu atau menemukan atau mendapatkan surga. Apa itu? Yang pertama, an-nauma ilal qabri, meninggalkan tidur menuju kubur. Meninggalkan tidur menuju kuburan. Ya, pahamannya? Meninggalkan guring menuju kubur. Oh, kita jangan guring berjalan ke kuburan, gitulah pahamnya. Jangan guring perjalanan ke kuburan, itulah pahamannya. Bila kada guring perjalanan ke kuburan masuk surga, yalah gitulah. Yang mana lah masuk surga, bukan koteh sana hari-hari ke kuburan, yang kabunnya diga kuburan masuk surga. Kadang itu meninggalkan tidur menuju kuburan. Bi antaraka rahatan naumi wa tawajjaha ila rahatihi fil qabri bi an amila salihan li ajlih. Meninggalkan tidur menuju kuburan tadi maksudnya yaitu meninggalkan istirahat tidur, nikmatnya tidur, meninggalkan nikmatnya tidur menuju kena aja, bahasa kitanya kena aja tidurnya, kena aja nikmat tidur itu ketika di kuburan. Maksudnya ketika sudah mati, biar kada tapi guring, kena aja guringnya sekali di kuburan. Bi an amila salihan li ajli, yaitu digantinya tidurnya tadi dengan mengerjakan amal soleh. Bila mengerjakan amal soleh, nah amal soleh ini enak, yang membuatnya bisa tidur nyenyak nyaman di dalam kubur. Itu tuh maksudnya. Jadi jangan dikira kada guring lalu berjalanan ke kuburan masuk surga, pada itu. Jadi maksudnya tadi biar ja kada tapi guring, kurang tidur ketika hidup di dunia, karena kurang tidur itu disebabkan beramal soleh, beribadah. Ibadah amal solehnya tadi itu kena yang membuat inya tidur nyenyak di dalam kubur. Makanya orang yang beramal soleh, rajin ibadah, meninggal dunia yang kayak orang guring. Kada tahu kayak guring gebang, ditidurkan oleh Allah di alam kubur, bangun-bangun dalam surga. Kayak itu aja lagi. Kada merasa apa-apa. Meninggal dunia, masuk dalam kubur, ditidurkan oleh Allah, bangun-bangun, buka mata di surga. Kada tahu apa-apa. Wah, itu nyaman benar lah. Artinya apa? Dia mampu mengorbankan waktu istirahat dunianya. Demi apa? Yang penting kena istirahatnya di kubur tuh nyaman. Nyaman.
Namun kita macam-macam Bang. Ada yang guring. Data Memang guring di majelis itu terbagus sedikit Bang, daripada guring di rumah tapi kan di majelis ya kalau wah ya bagus ya tuh. Lalu pulang ada kata-kata lain, barang siapa yang tidur di majelis maka dia akan masuk surga. Ada apa? Goreng. Nah, kayak itu pahamannya, maksudnya rela mengorbankan waktu istirahatnya untuk ibadah dan beramal soleh. Kena aja istirahat sekali aja. Kayak kita kan tulang kalau di perjalanan, kan dunia ini perjalanan belum habis lagi. Istirahat Bang dulu, ujar kawal nih. Kena aja sekali aja kita istirahat, biar jalan aja dulu terus. Karena di sana aja sekali. Jangan sudah sampai sana nyaman udahnya istirahatnya. Mun di sini ngalih pinggir jalan duduk budas ya pohon, karena di sana istirahat ada warung nyaman. Udah berabah ada makan kawa, minum kawa nyaman di sana, rest areanya ada. Nah, nangka itu yang pertama, meninggalkan yang empat menuju yang empat, mengerjakan yang empat maka dapat surga. Yang pertama tadi meninggalkan tidur menuju kubur, maksudnya rela mengorbankan waktu istirahat, waktu tidurnya, yang penting bisa beramal soleh, beribadah, supaya apa? Supaya kena tidurnya di dalam kubur aja. Itu yang pertama. Yang kedua, wal fakhra ilal mizan, bi antara qad tatawula ala nasi bita'didil manaqib wa tawajjaha ila amalil hasanat li ajli ziyadatiha fil mizan. Meninggalkan berbangga, meninggalkan kebanggaan menuju timbangan. Maksudnya meninggalkan membanggakan diri atas manusia dengan mengisah-ngisah dirinya. Kadang mengisahkan kebanggaan, kadang mengisahkan dirinya kepada orang lain karena kehebatannya toh. Yang kadang mengisah itu ada. Wa tawajjaha ila amalil hasanat. Inya lebih memilih mengerjakan kebaikan. Nya ada orang mengisah di awaknya, mengisah dirinya, aku ini. Ya merasa hebat lah intinya gitu. Membangga-banggakan diri, sibuk membanggakan diri karena sibuk mengisah awak seorang ya dengan orang. Kada bamal, kada mengerjakan amal baik lagi. Nah, di sini maksudnya tadi meninggalkan membanggakan diri menuju timbangan mizan tadi, yaitu kadang mengisahkan dirinya kepada orang, justru dia sibuk mengerjakan amal kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikan itulah yang menambah berat di timbangan akhirat kita. Nah,
Ia lebih memilih timbangan akhirat daripada membanggakan, menghebatkan dirinya di dunia. Ia lebih memilih timbangan akhirat, karena timbangan akhirat itu akan berat dengan amal kebaikan, bukan dengan mengisahkan diri. Justru dengan mengisahkan diri lalu sombong itu ada dapat apa timbangan di akhiratnya kena ringan. Nah, jadi inya sadar bahwa supaya timbangan di akhiratnya kena berat bertambah, dan inya sadar dan tahu bahwa timbangan di akhirat itu berat karena amal kebaikan, maka inya lebih sibuk mengerjakan amal kebaikan dan meninggalkan mengisahkan, membanggakan dirinya. Yang ketiga, warahata ila sirat, meninggalkan istirahat menuju sirat, jalan. Bi an taraka rahatal badani wa tawajjaha ila amali yasra'ul mururu ala sirat. Wa dhalika bi isra'i ijtinabil ma'asi, meninggalkan istirahat menuju sirat. Sirat itu jembatan, sirat adalah yang kita kenal dengan apa? Siratal mustaqim. Adalah di akhirat kan ada jembatan sirat, jadi jembatan sirat. Meninggalkan istirahat menuju sirat, artinya maksudnya meninggalkan istirahat badannya, badan, tubuh, diri, menuju mengerjakan amal kebaikan. Supaya apa? Mudah melewati jembatan sirat. Memang hampir sama aja maknanya dengan yang sebelumnya tadi. Kada guring tapi beramal soleh supaya guringnya kena dikubur aja. Kada mengisahkan diri tapi beramal soleh supaya berat timbangannya. Kada istirahat badannya mengerjakan amal kebaikan, amal soleh supaya apa? Supaya nyaman melewati jembatan sirat. Kayak itu. Sebab di dalam riwayat jembatan sirat itu ganalnya nang kaya rambut dibelah lagi. Rambut belah dua gini, terus dibelah gitu rambut nih kayak apa berjalan kebawa rambut. Nah, tapi bagi orang yang banyak amal kebaikannya, biar nang kayak apa ganalnya, halusnya jembatan sirat mudah dilewatinya. Nah, maka orang yang meninggalkan istirahat ketika di dunia dan dia lebih memilih beramal soleh, amal kebaikan, demi apa? Demi supaya mudah melewati sirat, jembatan sirat. Yang keempat, wasyahwata ilal jannah, meninggalkan hawa nafsu menuju surga. Bi antara kasyahwata wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadat fa inal jannata huffat bil makarihi kama fil hadis. Karena meninggalkan syahwat itu
meninggalkan syahwat hawa nafsu dan lebih sibuk beribadah. Meninggalkan hawa nafsu, sibuk beribadah. Ibadah itulah yang akan memasukkannya ke dalam surga. Fa innal jannata huffat bil makarih, karena surga itu dibenci oleh hawa nafsu. Hawa nafsu syahwat kita ini cenderungnya memang pada baik, pada baik. Nah, jadi surga itu ada suka dengan itu, atau kebalikannya, hawa nafsu syahwat itu mengalihkan orang kepada surga. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, dalam riwayat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Syahwat hawa nafsu itu mengarah yang tidak baik. Karena mengarah yang tidak baik, lalu yang tidak baik itu kan di mana wadahnya di akhirat? Di mana wadahnya? Di neraka. Sementara amal soleh, amal kebaikan, bang, di mana wadahnya? Di surga. Nah, jadi orang yang meninggalkan hawa nafsu menuju surga itu maksudnya dikendalikannya hawa nafsunya dan dia lebih memilih beribadah. Sebab apa? Surga itu benci kepada hawa nafsu dan surga senang kepada ibadah, amal soleh, amal kebaikan. Nah, 4 ini ujar Imam Hatim Al-Asam tadi, orang yang meninggalkan 4, mengerjakan yang 4, maka dia masuk surga. Meninggalkan guring menuju kubur, meninggalkan guring untuk ibadah supaya kena guringnya nyaman di dalam kubur, meninggalkan mengisah dirinya lalu diganti dengan ibadah supaya kena berat timbangan akhiratnya, meninggalkan istirahat tubuhnya diganti dengan ibadah supaya kena mudah melewati sirat, meninggalkan syahwatnya diganti dengan ibadah supaya apa? Supaya masuk ke dalam surga Allah. Karena apa? Karena surga itu senang dengan ibadah, benci dengan syahwat hawa nafsu. Nah, gitu penjelasan pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib alladhi ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واصلح كرمي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
حولك ولا قوة